kesalahan pelamar beasiswa Chinese Government Scholarship yang harus kalian hindari. Hai guys, nama saya Agung. Tahun 2024 saya mendapatkan Chinese Government Scholarship dari tipe A dan tipe B sekaligus. Dan beberapa bulan terakhir saya bicara-bicara dengan teman-teman yang juga mau mendaftar dan awardee Chinese Government Scholarship. Dan dari obrolan itu saya menemukan kesalahan yang banyak orang lakukan. Banyak yang selalu bertanya, nilai saya cukup nggak ya? Peluang lolosnya besar nggak ya? Atau nanti kalau di sana kalau sudah lolos nanti siapa yang ngurus dan lain sebagainya. Bro, daftar aja dulu. Kalau kalian tidak daftar, peluang tidak lolosnya itu 100%. Saya juga dulu salah satu orang yang kurang percaya diri apakah saya pantas mendapatkan beasiswa ini. Nilai saya jelek, kampus saya juga tidak terlalu terkenal. Saya bahkan tidak bisa menemukan satu orang dari alma mater saya yang daftar dan diterima di Chinese Government Scholarship. But if we never try, how would we know? Bro, itu yang selalu terputar-putar lagu itu terus di kepala saya waktu itu. Dan saya langsung daftar. Jadi bro, kalau kalian sudah lengkapi semua persyaratannya, persyaratan minimum, just do it. Saran saya, just do it. Ini yang somehow orang-orang tidak terlalu banyak yang tahu. Kalian sebagai pelamar beasiswa Chinese Government Scholarship bisa mendaftarkan 3 application. Yes, dengan 3 akun yang berbeda. 2 untuk type A, 1 untuk type B. And it's legal. Dengan begitu, kalian bisa menaikkan kesempatan Anda lolos sebanyak 3 kali lipat. Kalau saya ditanya, satu faktor apa yang buat orang tidak lolos atau di-reject oleh Chinese Government Scholarship? Saya bakal jawab, karena tidak tahu diri. Tidak tahu diri di sini dalam artian salah memilih universitas, merasa diri spesial, pintar, dan memilih universitas-universitas yang rame peminatnya, yang rame persaingannya, top 9, top 3, top 5, yang top-top lah. Terutama di CGS Type B, setiap university itu ada kuotanya masing-masing. Dan BTW, universitas di Cina itu ada 2000. Dan kalau kalian bisa pilih universitas-universitas yang kurang terkenal tapi bagus, bro, why you need to choose the hard one? Why? Apa sih resiko terbesarnya kalau kita menghubungi admission officer-nya? Paling tidak dibalas, atau paling maksimal kalian bakal dimaki-maki. Tapi apakah itu sakit? No. Let me tell you my story. Saya itu baru tahu yang ada namanya Chinese Government Scholarship itu pertengahan Januari tahun 2024. Dan waktu itu saya bahkan tidak di Makassar, saya di kampung. Dan itu sangat susah aksesnya. Yang bikin greget itu karena deadline-nya itu dekat sekali. Akhir Januari sampai kira-kira akhir Februari. Jadi saya punya waktu sekitar maksimal 2 minggu. Lalu saya coba hitung-hitung. Kayaknya saya bisa mengumpulkan semua dokumennya dalam seminggu atau seminggu sampai 10 hari lah. Kecuali English Proficiency Certificate. Tapi saya berpikir lagi, masa gara-gara ini satu dokumen saya tidak jadi daftar beasiswa? Lalu saya berinisiatif coba email admission officer-nya. Kira-kira saya bilang begini, halo, nama saya Agung, saya dari Indonesia, bla 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 bla. Saya lihat di persyaratan dokumennya itu harus IELTS-nya itu 6,0 ya, atau pakai TOEFL IBT. Sekarang saya belum punya itu semua, tapi saya punya TOEFL ITP. Boleh nggak saya submit itu dulu? Karena ujian IELTS saya baru dilaksanakan pada bulan Mei. Dan mereka jawab iya. BTW saat itu saya tidak punya schedule untuk ujian IELTS, atau bahkan saya tidak punya sertifikat TOEFL ITP sama sekali. Setelah mereka jawab iya boleh, saya baru apply untuk ujian TOEFL ITP. Dan di kemudian hari saya tidak melakukan IELTS test karena saya sudah diterima sebelum bulan Mei.
Bayangkan waktu itu kalau saya langsung menyerah karena tidak punya waktu untuk IELTS. Kalau kalian sudah lengkapi semua berkasnya dan sudah berusaha semaksimal mungkin, langkah selanjutnya adalah lupakan. Sebenarnya kata yang paling tepat itu bukan lupakan, tapi berserah diri. Di dalam Islam ada kata yang sering diulang dan diulang terus di dalam Al-Quran. Tawakal atau tawakul. Atau bisa diartikan sebagai berserah diri kepada Tuhan. Karena yakinlah teman-teman, kebanyakan hal di dunia ini kita tidak bisa kontrol sama sekali. Ini juga sejalan dengan ajaran Stoik, dikotomi kendali. Kata Epictetus, itulah. Katanya kita cuma punya 2 tugas di dunia ini. Yang pertama, pisahkan antara apa yang kita bisa kontrol dan apa yang kita tidak bisa kontrol. Yang kedua, cuma fokus ke apa yang kita bisa kontrol. Jangan sampai karena teman-teman tidak diterima, self-esteemnya hancur, abruk, merasa di-reject di dunia ini, atau bahkan merasa dirinya tidak pantas sama sekali. Dengan menerapkan pemikiran seperti tawakal, apapun hasilnya, kita bakal tetap tenang. That's it teman-teman, semoga kalian lolos semua di Chinese Government Scholarship. Kalau kalian punya pertanyaan lain, silahkan komen di bawah atau nonton video ini. Karena di sana saya menjawab 40 pertanyaan tentang Chinese Government Scholarship.